Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iriani Jamia Tiflen, NPM 201111049, Program Studi Manajemen, kelas A1, Universitas Syapis Papua tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan soal yang saya buat untuk UAS Akuntansi 1. Di sini ada transaksi penjualan, transaksi pembelian, dan transaksi untuk penyesuaian pada PT Sri Sanjaya per 21 Desember 2019. Di sini ada soal penjualan. Pada tanggal 1 Desember, Ibu Sri menyetorkan uang senilai 50 juta sebagai modal awal. Pada tanggal 2 Desember, Ibu Sri menjual tas kepada toko Saudara 2 secara kredit senilai 2 juta dengan syarat pembayaran 1/10 N/30. Pada tanggal 6 Desember, Ibu Sri menjual sepatu kepada toko Berkah senilai 5 juta secara tunai. Pada tanggal 8 Desember, Ibu Sri menerima pelunasan pembayaran dari transaksi pada tanggal 2 Desember. Tanggal 11 Desember, Ibu Sri menjual peralatan kantor kepada perusahaan Mega Maju secara kredit senilai 10 juta dengan syarat pembayaran 2/5 N/15. Selanjutnya ada soal pembelian. Pada tanggal 12 Desember, Ibu Sri membeli perlengkapan kantor dari toko Sinar Vivitan secara kredit senilai 10 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/20. Pada tanggal 14 Desember, Ibu Sri membeli hoodie dari toko Hoodie Jayapura senilai 2 juta secara tunai. Pada tanggal 15 Desember, Ibu Sri membayar utang kepada toko Sinar Vivitan senilai 10 juta. Pada tanggal 20 Desember, Ibu Sri membeli alat elektronik dari toko Aneka Toserba senilai 30 juta secara tunai. Pada tanggal 21 Desember, Ibu Sri membeli suku cadang senilai 6 juta secara tunai. Selanjutnya ada soal penyesuaian. Ibu Sri yang pertama itu Ibu Sri mengambil uang senilai 2 juta untuk keperluan pribadi. Pada soal kedua, karyawan PT Sri Sanjaya bekerja selama 1 minggu terakhir di bulan November 2019 menerima gajinya di awal Desember yaitu senilai 1.450.000. Yang ketiga, Ibu Sri memesan barang dagang senilai 2.400.000 secara kredit kepada perusahaan Mega Maju dengan ketentuan 2/12 N/16. Selanjutnya ada penyusutan gudang selama November adalah 300.000. Selanjutnya yang terakhir soal nomor 5 yakni pada akhir periode akuntansi PT Sri Sanjaya melakukan cek fisik persediaan saldo akhir barang dagang adalah senilai 7 juta. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari soal-soal yang telah saya baca. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jawaban saya dari soal-soal yang telah saya buat untuk UAS Akuntansi 1. Saya akan menjelaskan jurnal umum, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca lajur, kemudian ada laporan. Di sini laporan itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal pemilik, laporan posisi keuangan, serta yang terakhir itu ada laporan posisi keuangan dan neraca saldo penutup. Baik, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada jurnal umum. Pada tanggal 1 Desember, ada kas pada modal. Kas berada di debit sebesar 50 juta, modal berada di kredit sebesar 50 juta.
keterangannya ini adalah modal awal. Pada tanggal 2 Desember ada piutang pada penjualan. Piutang berada pada debit sebesar 2 juta, penjualan berada pada kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember ada kas pada penjualan. Kas berada pada debit sebesar 5 juta, penjualan berada pada kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya pada tanggal 8 Desember ada kas pada potongan penjualan pada piutang. Kas berada pada debit sebesar 1.980.000, potongan penjualan berada pada debit sebesar 20.000, piutang berada pada kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember, piutang pada penjualan. Piutang berada pada debit sebesar 10 juta, penjualan berada pada kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember ada utang pada pembelian. Utang berada di debit sebesar 10 juta, pembelian berada di kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya pada tanggal 14 Desember ada pembelian pada kas. Pembelian berada di debit sebesar 2 juta, kas berada di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember ada utang potongan harga pada kas. Utang berada di debit sebesar 10 juta, potongan harga berada di kredit sebesar 200.000, kas berada di kredit sebesar 9.800.000. Selanjutnya pada tanggal 20 ada pembelian pada kas. Pembelian berada di debit sebesar 5 juta, kas berada di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya yang terakhir pada tanggal 21 Desember ada pembelian pada kas. Pembelian berada di debit sebesar 6 juta, kas berada di kredit sebesar 6 juta. Total keseluruhan dari transaksi di debit yakni sebesar 102 juta. Total keseluruhan yang ada di kredit adalah 102 juta. Jadi pada jurnal umum totalnya sudah balance. Selanjutnya ada jurnal penjualan. Tanggal 2 Desember, sub akun yang ada di debit itu saudara 2 dengan termin 1/10 N/30. Debit piutang kredit penjualan sebesar 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember, sub akun yang ada di debit yakni Mega Maju dengan termin 2/5 N/15. Debit piutang kredit penjualan yakni 10 juta. Selanjutnya ada jurnal penerimaan kas. Pada tanggal 8 Desember, nama akun yakni pelunasan utang, kas debit 1.980.000, potongan penjualannya 20.000, piutangnya 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 1 Desember ada modal awal, berada pada kas sebesar 50 juta, lalu di lain-lain sebesar 50 juta. Selanjutnya tanggal 6 Desember ada toko berkah, kas debit 5 juta, kemudian penjualan 5 juta. Selanjutnya ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini ada pada tanggal 12 Desember, nama akun atau keterangannya yakni toko Sinar Vivitan, kemudian dengan termin 2/10 N/20, debit pembelian kredit utang dagang sebesar 10 juta. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas. Yang pertama itu tanggal 14 Desember, nama akunnya toko Hudi Jayapura, akun lain-lain 2 juta, kas 2 juta. Selanjutnya ada 15 Desember, nama akunnya toko Sinar Vivitan, berada pada utang dagang sebesar 10 juta, potongan pembeliannya 200.000, pada kasnya 9.800.000. Selanjutnya ada pada tanggal 20 Desember, yakni toko Aneka Torserba, akun lain-lainnya 5 juta, kemudian kasnya 5 juta. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember membeli suku cadang, akun lain-lainnya 6 juta, kasnya 6 juta. Selanjutnya ada buku besar. Nama akun yang pertama yakni kas. Pada tanggal 1, modal awalnya berada di debit sebesar 50 juta, saldo debitnya 50 juta. Selanjutnya pada tanggal 6 Desember ada penjualan tunai. Berada di debit sebesar 5 juta, debit bertemu dengan debit 50 ditambah 5 juta, hasilnya 55 juta. Selanjutnya pada tanggal 8 Desember, menerima pelunasan tanggal 2, berada di debit sebesar 1.980.000,
Debit bertemu dengan debit ditambah jadi 55 juta ditambah dengan 1.980.000, hasilnya adalah 56.980.000 berada di saldo debit. Selanjutnya pada tanggal 14 Desember ada pembelian tunai berada di kredit sebesar 2 juta, lalu di saldonya berada di debit juga, namun debit ketemu dengan kredit itu dikurang, maka 56.980.000 ini dikurangi dengan 2 juta, hasilnya adalah 54.980.000. Selanjutnya pada tanggal 15 Desember ada pelunasan utang berada pada Berikutnya pada tanggal 15 Desember ada pelunasan utang berada pada kredit sebesar 9.800.000. Lalu saldo berada di debit yakni 45.180.000. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember ada pembelian tunai berada di kredit sebesar 5 juta. Saldonya berada di debit 45.180.000 ini debit bertemu kredit dikurang, maka 45.180.000 dikurang dengan 5 juta, hasilnya adalah 40.180.000. Berikutnya pada tanggal 21 Desember ada pembelian tunai. Pembelian tunai ini berada di kredit sebesar 6 juta dikurangi dengan 40.180.000, hasilnya adalah 34.180.000. Berikutnya pada tanggal 31 Desember ada pengambilan pemilik berada di kredit sebesar 2 juta, lalu pada saldo berada di debit, namun karena debit bertemu dengan kredit hasilnya dikurang, maka 34.180.000 dikurangi dengan 2 juta, hasilnya adalah 32.180.000. Berikutnya ada nama akun piutang. Pada tanggal 2 keterangannya itu penjualan kredit berada pada debit, maka saldonya berada pada debit 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 8 Desember ada pelunasan piutang, dia berada pada kredit. Debit bertemu kredit, hasil itu penjumlahannya dikurang, maka 2 juta dikurang 2 juta hasilnya adalah 0. Selanjutnya pada tanggal 11 Desember ada penjualan kredit. Nah, penjualan kredit ini berada pada debit sebesar 10 juta, maka saldo debitnya adalah 10 juta. Selanjutnya ada nama akun penjualan. Pada tanggal 2 Desember keterangannya yakni penjualan kredit berada pada kredit sebesar 2 juta, saldonya berada pada kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya, pada tanggal 6 Desember ada penjualan tunai. Berada pada kredit sebesar 5 juta, 2 juta ditambah 5 juta yakni kredit bertemu dengan kredit ditambah, maka hasilnya adalah 7 juta. Selanjutnya, pada tanggal 11 Desember ada penjualan kredit. Berada pada kredit sebesar 10 juta ditambah dengan 7 juta, hasilnya 17 juta. Selanjutnya ada pada tanggal 31 Desember penjualan kredit senilai 2.400.000 dijumlahkan, maka hasilnya 19.400.000. Selanjutnya ada nama akun pembelian. Pada tanggal 12 Desember, keterangannya itu pembelian kredit berada di debit sebesar 10 juta, saldo debitnya 10 juta. Kemudian pada tanggal 14 Desember ada pembelian tunai berada pada debit sebesar 2 juta, saldo debitnya 12 juta. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember ada pembelian tunai berada pada debit sebesar 5 juta dijumlahkan, maka saldo debitnya adalah 17 juta. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember ada pembelian tunai berada pada debit sebesar 6 juta dijumlahkan, maka hasilnya adalah 23 juta berada pada saldo debit. Selanjutnya ada potongan penjualan. Pada tanggal 8 Desember itu ada pelunasan utang berada pada kredit 20.000, lalu pada saldo ada di kredit sebesar 20.000. Selanjutnya ada nama akun potongan pembelian berada pada tanggal 15 Desember, keterangannya pelunasan utang berada pada kredit sebesar 200.000, saldo kredit 200.000. Selanjutnya ada utang. Pada tanggal 12 Desember ada pembelian kredit berada pada kredit sebesar 10 juta, saldo kreditnya 10 juta. Kemudian ada pada tanggal 15 Desember pelunasan utang berada pada debit 10 juta, debit bertemu kredit dikurang, maka hasilnya 0. Selanjutnya ada nama akun modal awal. Nama akun modal. Pada tanggal 1 Desember keterangannya modal awal berada pada kredit sebesar 50 juta, saldo kreditnya 50 juta. Selanjutnya ada prive. Pada tanggal 31 Desember ada pengambilan pemilik berada pada debit sebesar 2 juta, saldo debitnya 2 juta. Selanjutnya ada nama akun beban gaji berada pada tanggal
31 Desember, keterangannya mencatat beban gaji, kemudian berada pada debit 1.450.000, berada pada saldo debit sebesar 1.450.000. Selanjutnya ada utang gaji. Pada tanggal 31 Desember, keterangannya yaitu mencatat beban gaji berada pada kredit sebesar 1.450.000, saldo kreditnya 1.450.000. Selanjutnya ada piutang usaha. Berada pada tanggal 31 Desember, keterangannya penjualan secara kredit ada pada debit sebesar 2.400.000, saldo debitnya 2.400.000. Kemudian ada beban penyusutan gudang. Pada tanggal 31 Desember ada penyusutan gudang berada pada debit sebesar 300.000, saldo debitnya 300.000. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan gudang berada pada tanggal 31 Desember, keterangannya penyusutan gudang. Berikutnya ada persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember, jurnal penyesuaian debit 7 juta berada pada saldo debit sebesar 7 juta. Selanjutnya ada ikhtisar laba rugi pada tanggal 31 Desember, jurnal penyesuaian kredit 7 juta, saldo kredit 7 juta. Selanjutnya ada neraca saldo. Nama akun yang pertama yakni kas berada pada debit sebesar 34.180.000. Selanjutnya ada piutang berada pada debit sebesar 10 juta. Ada modal berada pada kredit sebesar 50 juta. Ada penjualan berada pada kredit sebesar 17 juta. Kemudian ada pembelian berada pada debit sebesar 23 juta. Kemudian ada potongan penjualan berada pada debit sebesar 20.000. Kemudian ada potongan pembelian berada pada kredit sebesar 200.000. Kemudian utang habis, maka totalnya di sini dari keseluruhan transaksi di debit, nominal keseluruhan pada debit sebesar 67.200.000, kemudian nominal keseluruhan dari kredit adalah 67.200.000, maka di sini hasilnya sudah balance. Kemudian ada jurnal penyesuaian. Nama akun pada tanggal 31, nama akun yang pertama itu Nama akun yang pertama Prive pada kas. Prive berada di debit sebesar 2 juta, kas berada di kredit sebesar 2 juta. Kemudian ada beban gaji pada utang gaji. Itu berada pada debit sebesar 31. Beban gaji berada pada debit sebesar 1.450.000, utang gaji berada pada kredit sebesar 1.450.000. Berikutnya ada piutang usaha pada tanggal 31 Desember juga, berada pada debit sebesar 2.400.000, kemudian potongan penjualan berada pada kredit sebesar 2.400.000. Selanjutnya ada beban penyusutan gudang berada pada debit sebesar 300.000, kemudian ada akumulasi penyusutan gudang berada pada kredit sebesar 300.000. Kemudian ada persediaan barang dagang senilai 7 juta ada di debit, kemudian ikhtisar laba rugi berada di kredit sebesar 7 juta. Ini hasilnya sudah balance, yakni 13.150.000. Berikutnya ada neraca lajur. Yang pertama, nama akun kas pada neraca saldo berada pada debit sebesar 34.180.000, kemudian ada piutang berada pada debit sebesar 10 juta, modal berada pada kredit 50 juta, penjualan berada pada kredit sebesar 17 juta, pembelian berada pada debit 23 juta, potongan penjualan berada pada debit sebesar 20.000, kemudian ada potongan penjualan berada pada kredit sebesar 200.000, utang habis. Total dari neraca saldo adalah 67.200.000. Kemudian ada ayat jurnal penyesuaian. Kas berada pada kredit sebesar 2 juta. Potongan piutang berada pada debit sebesar 2.400.000. Penjualan berada pada kredit sebesar 2.400.000. Prive berada pada debit sebesar 2 juta. Kemudian ada utang gaji berada pada kredit sebesar 1.450.000. Kemudian ada akumulasi penyusunan gudang berada pada kredit sebesar 300.000. Kemudian ada persediaan barang dagang berada pada debit sebesar 7 juta. Kemudian ada ikhtisar laba rugi. Berada pada kredit sebesar 7 juta. Kemudian ada beban gaji berada pada debit sebesar 1.450.000. Kemudian ada beban penyusutan gudang berada pada debit sebesar 300.000. Total AJP adalah 13.150.000.
Berikutnya ada neraca saldo disesuaikan. Pada neraca saldo disesuaikan, debit pada neraca saldo pada kas yaitu berada di debit sebesar 34.180.000, kemudian di ayat jurnal penyesuaian dia berada di kredit sebesar 2 juta, maka ini dikurangi hasilnya adalah 32.180.000. Berikutnya, piutang pada neraca saldo itu berada di debit sebesar 10 juta, pada AJP berada di debit sebesar 2.400.000, maka pada neraca saldo disesuaikan berada di debit sebesar 12.400.000. Berikutnya modal 50 juta berada di kredit. Berikutnya ada penjualan berada di kredit sebesar 19.400.000. Berikutnya ada pembelian berada di debit sebesar 23 juta. Berikutnya ada potongan penjualan berada di debit sebesar 20.000. Kemudian ada potongan pembelian berada di kredit sebesar 200.000. Kemudian ada prive sebesar 2 juta di debit. Kemudian ada utang gaji sebesar 1.450.000 di kredit. Kemudian ada akumulasi penyusutan gudang berada di kredit sebesar 300.000. Kemudian ada persediaan barang dagang sebesar 7 juta di debit. Kemudian ada itisar laba rugi berada di kredit sebesar 7 juta. Kemudian ada beban gaji berada di debit sebesar 1.450.000. Kemudian ada beban penyusutan gudang berada di debit sebesar 300.000. Total dari neraca saldo disesuaikan itu sudah balance, yakni 78.350.000. Berikutnya, laporan laba rugi ini, yang pertama itu ada penjualan berada di kredit sebesar 19.400.000, kemudian ada pembelian berada di debit sebesar 23 juta, kemudian ada potongan penjualan berada di debit sebesar 20.000, kemudian ada potongan pembelian berada di kredit sebesar 200.000, kemudian ada itisar laba rugi berada di kredit sebesar 7 juta, kemudian ada beban gaji berada di kredit. Kemudian ada beban gaji berada di debit sebesar 1.450.000, kemudian ada beban penyusutan gudang berada di debit sebesar 300.000, kemudian total dari nominal di debit adalah 24.770.000, kemudian total nominal pada kredit adalah 26.600.000. Kemudian 26.600.000 ini dikurangi dengan 24.770.000, hasilnya adalah 1.830.000. Ini adalah laba bersih. Kemudian 24 juta ditotal dengan 24.770.000 ditotal dengan 1.830.000, hasilnya adalah 26.600.000. Ini pada laba rugi itu sudah balance. Kemudian ada laporan posisi keuangan. Yang pertama itu ada kas berada pada debit sebesar 32.180.000, kemudian ada piutang berada pada debit sebesar 12.400.000, kemudian ada modal awal berada di kredit sebesar 50 juta. Kemudian ada prive berada di debit sebesar 2 juta, kemudian ada piutang gaji berada di kredit sebesar 1.450.000, kemudian ada akumulasi penyusutan gudang berada di kredit sebesar 300.000, kemudian ada persediaan barang dagang sebesar 7 juta berada pada debit. Ini hasilnya adalah 53.580.000, itu nominal pada debit, kemudian nominal pada kredit adalah 53.580.000. Ini hasilnya sudah balance. Kemudian laporan laba rugi. Penjualan 19.400.000, kemudian ada potongan penjualan 20.000. Ini dikurangi, maka hasilnya adalah penjualan bersihnya itu 19.380.000. Kemudian
pembelian ada 23 juta, potongan pembelian adalah 200.000. Ini dikurangi maka hasilnya adalah 22.800.000. Harga barang tersedia untuk dijual itu 22.800.000. Persediaan akhirnya itu 7 juta, maka 22.800 dikurangi dengan 7 juta, hasilnya adalah 15.800.000. Lalu laba bruto itu didapat dari 19.380.000 ditambahkan dengan 15.800.000, maka hasilnya adalah 35.180.000. Berikutnya beban gaji 1.450.000, beban penyusutan gudang 300.000. Ini dijumlahkan maka hasilnya adalah jumlah beban operasinya itu 1.750.000, sedangkan laba bersih adalah 1.830.000. Berikutnya ada laporan perubahan milik. Modal awal Ibu Sri adalah 50 juta. Laba bersihnya 1.830.000. Ini dijumlahkan ditambahkan, yakni hasilnya 51.830.000. Kemudian ada prive Ibu Risa sebesar 2 juta dikurangi maka modal Ibu Sri per 21 Desember 2019 adalah 49.830.000. Berikutnya laporan posisi keuangan PT Sri Sanjaya per 21 Desember 2019. Aset lancarnya yakni ada kas 30.180.000, kemudian ada piutang dagang 12.400.000, kemudian ada persediaan barang dagang sebesar 7 juta. Ini dijumlahkan hasilnya ada 51 juta. Hasilnya adalah 51.580.000. Kemudian ada liabilitas lancar, utang gajinya itu 1.450.000, kemudian utang dagangnya tidak ada. Akumulasi penyusutan gudangnya 300.000, ini dijumlahkan maka hasilnya 1.750.000. Total asetnya di sini yaitu 51.580.000, modal Ibu Sri di sini 49.830.000. Ini dijumlahkan maka hasilnya adalah total liabilitas dan modal pemilik Ibu Sri itu 51.580.000. Berikutnya laporan posisi keuangan Ibu Sri. Berikutnya ada laporan posisi keuangan PT Sri Sanjaya. Pada tanggal 31 penjualan pada potongan pada ikhtisar laba rugi. Penjualan berada di debit sebesar 17 juta. Potongan penjualan berada di kredit sebesar 20.000. Kemudian ikhtisar laba rugi sebesar 16.980.000. Kemudian ada ikhtisar laba rugi pembelian pada ikhtisar laba rugi, potongan pembelian pada potongan pembelian. Ikhtisar laba rugi, potongan pembelian pada pembelian. Ikhtisar laba rugi berada di debit sebesar 22.800.000, kemudian potongan pembelian berada di debit sebesar 200, kemudian ada pembelian berada di kredit sebesar 23 juta. Selanjutnya ada ikhtisar laba rugi pada beban gaji. Ikhtisar laba rugi ini berada di debit sebesar 1.450.000, kemudian ada beban gaji berada di kredit sebesar 1.450.000. Kemudian ada modal Ibu Sri berada di debit sebesar 1.830.000, kemudian ikhtisar laba rugi berada di kredit sebesar 1.830.000. Kemudian ada modal Ibu Sri berada di debit sebesar 2 juta, kemudian ada prive-nya berada di kredit sebesar 2 juta. Nominal keseluruhan dari keduanya adalah nominal keseluruhan pada debit adalah 45.280.000, nominal keseluruhan pada kredit adalah 45.280.000. Neraca saldo penutup PT Sri Sanjaya. Yang pertama ada kas 32.180.000, piutang 12.400.000, persediaan barang dagang 7 juta, utang dagang tidak ada, utang gaji 1.450.000, kemudian ada akumulasi penyusutan gudang 300.000, kemudian ada modal 49.830.000, ini dijumlahkan hasilnya 51.580.000, ini dijumlahkan hasilnya ada 51.580.000.
Sekian penjelasan soal dan jawaban saya. Terima kasih.